Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Pengsalan dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor juga pemodelan dan simulasi. Nah, sebelumnya saya tujuan dari praktikum ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan sensitivitas artistik dalam menerapkan teknik hard surface modeling, di mana kita menggunakan perangkat lunak yaitu Blender. Praktikum ini difokuskan pada pembangunan model objek anorganik yang kompleks dan detail, mencakup aset-aset seperti robot, kursi, headphone, helm, dan pedang. Setiap objek dipilih untuk mencerminkan variasi bentuk dan tantangan struktural yang berbeda, mulai dari permukaan dasar hingga yaitu silindris dan lengkung yang rumit, sehingga kita dapat memahami pendekatan modeling yang beragam dan adaptif. Nah, dalam praktiknya, mahasiswa akan menggunakan bentuk-bentuk dasar yaitu primitive objek seperti cube, silinder, dan plan sebagai titik awal dalam membangun model. Yang pertama itu saya akan menjelaskan yaitu robot. Di mana pada robot ini seringkali dibentuk dalam kombinasi cube dan silinder. Kenapa? Uh, Lalu dengan mirror modifier untuk menciptakan simetris. Untuk menambahkan detail seperti rongga itu ya, uh, sambungan atau bahan mekanik digunakan boolean modifier, yaitu menggabung atau memotong objek, dan subdivision surface pada bagian tertentu untuk menambah kelenturan permukaan yang lebih halus. Nah, walaupun di sini kita lihat ini tidak kaku. Oke. Di sini saya akan langsung merender untuk bagian robot tersebut. Mungkin pada kursus dari ini menentukan uh, waktu uh, yang baik. Mudah mudahan friends dan silakan mengurangi aksen baik sekali. Oke, kita lanjut ke yang kedua itu ada kursi. Oke, pada kursi ini dibentuk dengan menggunakan cube dan lem dengan penambahan array modifier untuk menggandakan elemen-elemen seperti sandaran dan dua ini bisa kita gandakan. Tidak perlu dibuat satu-satu dari awal. Nah, atau kaki kursi secara rata. Nah, mahasiswa kita juga dapat belajar menggunakan bevel modifier untuk memperhalus ujung-ujung atau sudut yang terlalu tajam. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian bawah kursinya itu dia tidak tajam, namun halus gitu, agar terlihat lebih realistis secara visual. Nah, di sini saya akan mencoba merender untuk kursi tersebut. Nah, kita mungkin di sini kameranya masih tidak mencakup semua bagian elemen dari kursi, maka kita coba uh, menjauhkan bagian dari kamera. Lalu kita bikin lokasi itu sedikit. Oke, kameranya. Setelah itu kita tutup lens lalu kita render. Nah, di sini memang terlihat dia awal berubah jadi jernih. Dimana yang kita buat di sini backgroundnya itu dia warna pink dan kursinya itu sini warna kuning dan di sini ada bayangannya juga kita lihat dan dan kaki kursinya itu dia berwarna coklat. Nah, kan tadi awal-awalnya dia buram. Nah, ini lama-lamaan dia tambah kelihatan lebih realistis. Oke,
Kita lanjut, yang ketiga itu adalah helm. Nah, jika kita lihat pada helm tersebut menggunakan kombinasi berbagai sifat uh, sere atau yang kemudian dimodifikasi dengan teknik subdivision surface agar terlihat lebih bulat, namun tetap memiliki garis desain yang tegas untuk menambahkan detail seperti ventilasi atau ruang pelindung, yaitu ini. Uh, Digunakan insert places, boolean modifier. Nah, walaupun di sini subdivision surface itu untuk menghaluskan. Dia bulat tapi nggak kaku, dia halus. Nah, oke, kita Ctrl S lalu kita render. Kenapa di sini dia hitam? Karena backgroundnya itu mungkin kita buat di situ. Maka kita ulangin warnanya. Kita buat di sini dia. Oke, kita coba render sekali lagi. Ctrl S, lalu kita render. Nah, di sini dapat kita lihat kita buat background warna hijau dan helmnya kita buat antar warna perpaduan antara biru dan coklat muda. Oke. Lalu yang keempat itu ada pedang. Yang kelima ada pedang. Yang keempat ada pedang. Nah, pada pedang ini dimulai dari eh, pedang ini dimulai dari bentuk plain atau cube, lalu eh, kemudian dipanjangkan dan dimodifikasi dengan beberapa teknik untuk menciptakan proporsi yang simetris antara sisi kanan dan sisi kiri dan sisi kanan. Kita menggunakan mirror modifier, sedangkan bevel modifier kita gunakan untuk membentuk ujung pedang yang tajam. Yang ini, namun tetap halus dan visual. Walaupun dia di ujungnya ini dia tajam, namun bisa kita lihat dia tetap halus gitu. Oke, untuk bagian ini langsung kita akan S, lalu kita render. Kita coba ulangi, kita Ctrl S, lalu nyalakan kameranya. S, lalu render. Nah, bisa kita lihat di sini pedangnya itu dia berwarna, kita bilang sini abu dan pegangnya itu berwarna merah, dan ini uh, biasanya itu kita bikin warna coklat ke oranye, coklat udah. Dan yang terakhir itu ada headphone. Headphone, di mana headphone ini menggabungkan bentuk dasar silinder, uh, sere, spere, spere dan torus untuk membentuk bantalan telinga dan penyangga kepala dan kabel.
Namun di sini kita tidak menggunakan kabel, kita hanya menggunakan penyelenggara kepala saja. Di mana dalam proses ini mirror modifier mempercepat penciptaan bentuk simetris antara bagian kiri dan bagian kanan, sementara solid modifier bisa digunakan untuk memberi ketebalan pada komponen dan terlalu tipis. Nah, kita langsung render untuk bagian headphone. Untuk kamera, oke, terus kita render. Langsung gelap, kita coba ulang sekali lagi. Kamera A5, lalu kita hidupkan untuk lampunya, terus terbias, lalu kita render. Di sini saya betul sekali. Jadi kalau lampunya begini, terus bisa kita lihat di sini kita ya boleh saya normal itu kita gabungan dari kombinasi ini lalu ada hijau. Oke, nah, dimana setelah melakukan praktik ini, kita tidak hanya dituntut untuk memahami dan menerapkan teknik modeling berbasis besar dan modifier, namun juga mengelola workflow seperti secara efisien dari proses pencarian, pengembangan, preferensi, dan mengikuti tutorial modeling. Dalam pekerjaan, memiliki pemahaman menyeluruh tentang prinsip kerja dalam panas, optimalisasi penggunaan modifier untuk efisiensi pengerjaan dan pengelolaan topologi mesh yang bersih dan rapi. Dokumentasi proses modeling yang sistematis. Praktikum ini berperan penting sebagai penjembatani menuju praktis simulasi yang kompleks sekaligus memperkenalkan pada kita standar kerja industri kreatif digital baik dari aspek teknis maupun komunikasi visual. Akhirnya demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.